Jakarta merupakan kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah kegawat daruratan yang terjadi. Unit Pelayanan Terpadu AGD Dinkes DKI Jakarta hadir untuk melayani masyarakat DKI Jakarta sebagai solusi kegawat daruratan medis yang terjadi. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai badan layanan umum yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan gawat darurat pra-rumah sakit. Memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan Kesehatan Nomor 10 Jakarta Pusat, AGD Dinkes DKI Jakarta memiliki 76 ambulans yang berada di 58 pos di wilayah DKI Jakarta. Gedung pusat AGD Dinkes memiliki total 10 lantai dengan fasilitas yang memadai. AGD Dinkes DKI Jakarta melayani kegawat daruratan primary medevac, secondary medevac, dan tertiary medevac. AGD Dinkes DKI Jakarta memiliki 76 ambulans mobil, 22 unit reaksi cepat, serta petugas ambulan yang kompeten. AGD selalu siaga selama 24 jam dalam melayani masyarakat DKI Jakarta. Unit mobil ambulans terdiri dari 64 mobil ambulan advance yang digunakan untuk transportasi pasien dengan kelengkapan alat seperti ventilator dan shearing pump, serta 10 unit ambulan infeksi yang diperuntukkan bagi pasien yang memiliki penyakit menular seperti COVID-19. Pada ambulan infeksi, terdapat pemisah ruangan antara kabin pengemudi dengan kabin penumpang. 2 unit ambulan NETS yang diperuntukkan untuk bayi baru lahir dan dilengkapi dengan inkubator dan alat medis khusus bayi. Untuk menunjang kegiatan operasional di seluruh wilayah DKI Jakarta, AGD Dinkes memiliki total 749 pegawai yang terdiri dari 9 dokter, 630 perawat, serta 110 staf administrasi. Pada bagian CCA atau Command Control Ambulance, terdapat 5 dokter, 61 petugas call center, serta 9 duty manager dan siap siaga selama 24 jam dalam menerima panggilan kegawat daruratan. Saat ini AGD Dinkes menerapkan sistem rujukan kolaborasi dengan menggunakan sistem SPGDT yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Sistem komunikasi yang dimiliki oleh AGD Dinkes merupakan sistem komunikasi yang terkoneksi dengan NCC 119 dan 112 milik BPBD, sehingga segala panggilan kegawat daruratan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh Command Control Ambulance milik AGD. Selain memiliki layanan ambulans, AGD Dinkes memiliki layanan pelatihan berupa pelatihan BTCLS, Defensive Driving, interpretasi EKG, First Aid Basic, dan First Aid Advance, dengan instruktur yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, AGD selalu siap siaga dengan melakukan penambahan unit infeksi, membangun gedung pemulihan sebagai sarana sterilisasi ambulans, serta penerapan 3T pada petugas yang telah mengevakuasi pasien COVID-19. Dengan itu pun, kami selalu memberikan usaha terbaik kami dalam melayani masyarakat DKI Jakarta. Salah satu kondisi kegawat daruratan sehari-hari yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2018, di Indonesia diperkirakan angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 28.000 jiwa. Di DKI Jakarta terdapat 1.078 kejadian gawat darurat sepanjang tahun 2018. Kejadian terbanyak adalah kebakaran sebanyak 692 kejadian. Salah satu pilar keselamatan yang diamanatkan dalam Perpres nomor 37 tahun 2017 yang dituangkan dalam RUNKLLAJ 2020-2039 adalah perluasan PSC di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Di Provinsi DKI Jakarta terdapat kurang lebih 190 rumah sakit, 44 puskesmas kecamatan, dan 270 ambulans yang terpantau GPS di DKI Jakarta. Untuk itu, Jakarta Emergency Medical Service atau JEMS hadir tentunya merupakan solusi di Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kegawat daruratan medis di masyarakat, baik itu sehari-hari maupun bencana, sehingga SPGDT menjadi lebih optimal. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia dengan populasi mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Dengan tingginya angka kejadian gawat darurat tentunya berpotensi menyebabkan kematian dan kecacatan yang dapat dicegah dengan penanganan gawat darurat yang optimal.
Untuk itu diperlukan SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Sesuai pasal 1 ayat 3 Permenkes nomor 19 tahun 2016 mengenai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT, SPGDT merupakan mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi. Untuk mengoptimalkan peran SPGDT di DKI Jakarta, maka kami menciptakan inovasi melalui GEMS atau Jakarta Emergency Medical Service. GEMS memiliki beberapa inovasi, yaitu AGD Siaga, AGD Safe Community, SPGDT AGD, dan Sahabat AGD. AGD Siaga merupakan inovasi yang dilakukan dengan penempatan unit-unit ambulan pada lokasi strategis di 5 wilayah DKI Jakarta. Tentunya AGD Siaga ditujukan untuk meningkatkan kualitas SPGDT di DKI Jakarta. Jumlah unit yang terbatas serta kondisi lalu lintas DKI Jakarta yang padat menyebabkan pelayanan operasional AGD belum optimal. Hal ini tentunya berdampak pada respon tem pelayanan gawat darurat medis di DKI Jakarta. Keunikan dari AGD Siaga adalah kolaborasi, penempatan, dan teknologi. Dengan kolaborasi tidak hanya ambulan AGD tetapi juga ada ambulan lain seperti PMI. Penempatan juga akan dilakukan di titik-titik strategis di 5 wilayah DKI Jakarta. Teknologi, seluruh unit akan terpantau dengan GPS sehingga akan terkoneksi dengan Diskominfo dan juga call center SPGDT AGD Dinkes DKI Jakarta. Implementasinya, AGD sudah menempatkan unit-unit di 5 titik strategis di Provinsi DKI Jakarta sejak bulan Juli 2020, terutama pada jam-jam padat aktivitas lalu lintas pada pagi hari dan sore hari. AGD Siaga berdampak pada jumlah kegiatan. Pada bulan Juli, sebanyak 30 kasus gawat daruratan yang ditangani. Pada bulan Agustus ada 29, di September 17 dan juga Oktober 12. Respon tem juga meningkat. Respon tem adalah penanganan kegawat daruratan dari mulai masyarakat menghubungi call center AGD hingga penolong tiba di lokasi. Pada bulan April dan Juni, respon tem kami sebesar 36,3%, tetapi di bulan Juli dan September meningkat menjadi 43,4%. Survei kepuasan masyarakat juga meningkat di triwulan kedua sebesar 86%, di triwulan ketiga meningkat menjadi 87,5%. Tentunya AGD Siaga akan terus dijalankan sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 120 tahun 2016 tentang ambulan dan juga surat edaran dari Kepala Unit AGD sebagai landasan kami untuk menyelenggarakan AGD Siaga. AGD Siaga merupakan inovasi yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar dengan angka kejadian kecelakaan yang tinggi sehingga AGD dapat lebih optimal. Kejadian gawat darurat bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pertanyaannya, apakah masyarakat DKI Jakarta sudah siap? Sebuah penelitian menyebutkan hanya 9% masyarakat yang datang ke 5 rumah sakit besar di DKI Jakarta menggunakan ambulan. Oleh karena itu, AGD Safe Community hadir sebagai solusinya. AGD Safe Community bertujuan untuk memperbanyak jumlah first responder dengan melatih berbagai lintas sektor seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, PMI, dan adik-adik dari Saka Bakti Husada dengan jargon si Jampang yaitu Siaga Jakarta melayani panggilan gawat darurat, diharapkan mampu menjadi agen-agen yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan lebih dari 1.000 first responder yang sudah dilatih, tercatat ada 86 kasus yang sudah terlaporkan melalui call center 112 dan 119. Kedepan, integrasi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam penanganan gawat darurat lebih optimal. SPGDT AGD adalah sebuah inovasi aplikasi yang mengintegrasikan kegawat daruratan dari mulai hospital hingga antar fasilitas kesehatan. Kendala yang terjadi saat ini adalah call center AGD tidak mengetahui lokasi keberadaan pasien secara tepat, dan call center juga harus membuka banyak website untuk mengetahui informasi fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Serta call center butuh waktu yang cukup lama untuk mengetahui kesigapan petugas ambulans dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, AGD Dinkes mempunyai solusi untuk membuat aplikasi SPGDT AGD. Di antaranya, pasien dapat diketahui lokasinya secara tepat, lalu keberadaan ambulans serta estimasi waktu tiba juga akan diketahui. Informasi fasilitas kesehatan dan lokasi AED di seluruh DKI Jakarta juga dapat dilihat. Ada juga informasi kebencanaan yaitu early warning system, perakiraan cuaca, hingga stok darah di DKI Jakarta. Inovasi ini dalam tahap pengembangan, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, baik itu sehari-hari maupun bencana di Provinsi DKI Jakarta.
Dampak dari inovasi ini tentunya akan terintegrasi dengan baik dari mulai prohospital hingga antar fasilitas kesehatan. Petugas call center mengetahui seluruh informasi serta lokasi keberadaan pasien dapat diketahui secara tepat, dan lokasi ambulans juga akan terintegrasi dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Tentunya inovasi ini akan terus berlanjut dan dikembangkan, didukung dari mulai peraturan Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan, peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, hingga rencana strategis daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. SPGDT AGD dapat diterapkan di seluruh Indonesia karena DKI Jakarta selain daratan juga merupakan kepulauan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dengan baik untuk sehari-hari maupun bencana dari mulai perhospital hingga antar vaskes, tentunya penanganan gawat darurat medis dapat lebih optimal. Sahabat AGD adalah aplikasi berbasis Android untuk pelayanan kegawat daruratan medis. Banyak masyarakat tidak tahu panggilan kegawat daruratan medis, sulit menghubungi, dan tidak tahu cara melakukan pertolongan pertama. Untuk itu, AGD membuat inovasi Sahabat AGD. Keunikan dari inovasi ini adalah masyarakat mengetahui pelayanan AGD Dinkes DKI Jakarta, Kediklatan, mengetahui informasi edukatif seputar pertolongan pertama, informasi kesehatan tentang COVID-19, informasi seputar lokasi fasilitas kesehatan, ambulans, dan AED terdekat dari lokasi keberadaan kita, serta tentunya dapat melakukan panggilan bantuan penanganan kegawat daruratan medis yang langsung tersambung dengan 119 atau 112. Inovasi ini dalam tahap pengembangan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SPGDT baik itu sehari-hari maupun bencana. Dampak dari inovasi ini, masyarakat jadi mengetahui informasi kegiatan pelayanan AGD, Kediklatan, kemudian mengetahui bagaimana cara melakukan pertolongan pertama, dan dapat melakukan panggilan kegawat daruratan serta menampilkan peta lokasi, fasilitas kesehatan terdekat, AED, dan ambulans. Sahabat AGD dapat diterapkan di seluruh Indonesia dengan adanya aplikasi yang informatif, edukatif, serta aplikatif sehingga dapat meningkatkan pengetahuan kegawat daruratan di tengah-tengah masyarakat dan penanganan gawat darurat lebih cepat dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta sebagai ibu kota negara tentunya harus siap dalam segala hal, termasuk siaga dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Saat ini Jakarta sedang mengalami pandemi COVID-19. Tentu bukan hanya masalah bencana terkait dengan penyakit atau kejadian-kejadian lain yang bisa terjadi di kota kita. Tentu dibutuhkan kecepatan respon dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan akses terhadap layanan kesehatan. Melalui UPT Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, tahun ini membuat suatu kreasi yang luar biasa, Jakarta Emergency Medical Service atau JEM. Itu tentu mempermudah masyarakat mendapatkan akses layanan AGD melalui JEM, juga menguatkan bagaimana menempatkan titik-titik yang tersebar di lokasi-lokasi strategis sehingga apabila dibutuhkan mereka akan dengan cepat memberikan layanan, sehingga apabila terjadi kejadian yang tidak ini, tim AGD dengan cepat meresponnya. Itu semua tentunya tidak cukup penguatan tadi tanpa kolaborasi melalui berbagai masyarakat awam, sehingga membentuk tim pertolongan pertama first responder berjejaring dengan AGD. Tentu dengan kolaborasi tadi berharap bahwa warga dengan cepat mendapatkan layanan. Antara first responder tadi dengan penguatan jejaring di AGD sudah dibangun suatu mekanisme sehingga bukan hanya bisa memantau pergerakan ambulans saja, tapi juga mengetahui dengan cepat warga di titik lokasi mana yang membutuhkan pertolongan. Itu semua didedikasikan untuk masyarakat Jakarta, dan alhamdulillah tahun ini tim JEMS melalui lomba Indo HCF Award tahun 2020 tema SPGDT bisa mendapatkan terbaik dan menjawab tantangan akan kebutuhan kecepatan akses layanan. Selamat untuk AGD, sukses selalu. Pertemuan tim SPGDT AGD Dinkes DKI Jakarta di Balai Kota dengan Gubernur Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan menyatakan dukungannya terhadap inovasi SPGDT Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap inovasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta.